Indonesia Lawyers Club malam ini hadir dengan tema Koalisi Merah Putih digembosi. Dan kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita jumpa kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini dengan tema yang paling hangat di Republik sekarang, yaitu soal partai politik. Ada dua partai yang sampai sekarang masih mengalami gonjang-ganjing, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Dan bahkan ada yang bilang bahwa ini ada intervensi. Sejauh mana benar atau tidak intervensi itu? Malam ini kedua kubu ada di sini dan kami tentu berharap bahwa diskusi ini bukan debat kusir, tapi argumen yang cerdas. Dan tentu saja karena yang hadir adalah elit-elit politik, agar publik tahu persis apa yang sebenarnya terjadi menurut versi masing-masing tentunya. Kami nggak berpretensi menyelesaikan masalah ini, karena banyak juga Twitter yang bertanya bahwa ALC tidak pernah memberikan solusi dan tidak ada putusan. Pemirsa, kami memang hanya memberikan perspektif kepada publik yang luas agar publik tahu apa dan di mana persoalan itu, dan bukan punya wewenang untuk memberikan solusi, memutuskan, karena kita bukan pengadilan. Kalau pengadilan saja masih harus banding kasasi, tentu acara 2 jam ini tidak mampu untuk melakukan itu. Sekali lagi kami cuma memberikan perspektif yang jelas kepada publik apa yang terjadi dari kedua pihak, dan untuk itu kami juga membatasi karena durasi kita hanya sampai jam 11, maka masing-masing kubu nanti dari Golkar, kubu Ancol dan kubu Bali punya kesempatan 4 wakilnya yang berbicara, dan akan diawali dengan P3 nanti. Tapi yang pertama kami undang lebih dulu adalah Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Bang Karni. Ini penampilan kedua Pak Menteri. Pertama sebagai anggota DPR, sekarang sebagai Menteri. Walaupun yang pertama hadir langsung, sekarang lewat satelit ini Pak Menteri. Pak Menteri, terima kasih. Ini soal Golkar, itu banyak orang masih menafsirkan dengan versi berbeda-beda tentang surat dari Pak Menteri kepada DPP Golkar versi Ancol. Di mana di situ bagi mereka ini belum surat pengesahan, baru surat minta susunan pengurus. Yang kedua juga ada semacam tuduhan yang perlu Pak Menteri klarifikasi. Karena dari Partai Persatuan mengaku ini diintervensi oleh pemerintah. Kemudian juga sekarang Golkar juga merasa diintervensi. Bahkan ada yang bilang apa ini kita udah kembali ke zaman Orde Baru atau zaman Soeharto. Ini Pak Menteri perlu meluruskan. Silakan Pak Menteri. Baik Pak Karni dan teman-teman di ALC yang hadir pada kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa pertama saya klarifikasi dulu soal Golkar, karena ini lagi hangat sekarang ini. Pertama, saya tidak mengambil keputusan dalam artian datang dari keputusan yang saya buat-buat sendiri, tidak. Saya hanya
mengikuti keputusan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar sendiri. Dan yang diserahkan kepada saya oleh Pak Agung dengan rombongan yang sebenarnya keputusan Mahkamah Partai ini adalah amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undang. Saya perlu sampaikan kepada Pak Bang Karni, pada tanggal 15 Desember saya mengirimkan surat kepada kedua belah pihak. Isinya adalah oleh karena dari penelitian kami terhadap dokumen, terhadap pelaksanaan penyelenggaraan baik Munas versi Bali maupun Munas versi Ancol adalah sama-sama memenuhi syarat quorum seperti yang ditetapkan oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, maka kami kembalikan kepada Partai Golkar untuk diselesaikan secara internal politik. Menurut undang-undang partai politik yang saya sendiri ikut membuatnya dan membahasnya, saya tahu benar filosofi yang ada di balik itu. Sebaiknya diselesaikan secara internal, partai politik itu sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian partai politik, Partai Golkar, dan sudah kita harapkan bisa mencapai kesamaan pendapat dan menyelesaikan konflik internalnya. Tetapi ternyata konflik itu tidak dapat diselesaikan karena masing-masing pihak masih berbeda pendapat. Bang Karni, kemanapun saya ambil keputusan, pasti salah satu pihak tidak merasa puas. Pastilah dalam satu kelompok pertarungan yang sangat intens merasakan bahwa saya dijolimi, saya ini tidak sesuai undang-undang, dan lain-lain. Maka dari fakta yang ada, kita melihat bahwa kedua kelompok ini mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Satu ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, satu ke Jakarta Barat. Ternyata kedua pengadilan negeri tersebut menyatakan keputusannya menolak gugatan, baik gugatan kubu versi Munas Bali maupun gugatan versi Munas Ancol dengan gugatannya NO, Need on Vanclair Verklaring. Kemudian dalam itu dikatakan harusnya ini adalah keputusan Mahkamah Partai. Ya, harusnya ini merupakan keputusan Mahkamah Partai. Ya, maka ya, berdasarkan keputusan Mahkamah Partai sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik pasal 32 ayat 5 dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Partai adalah final and binding. Dan setelah membaca keputusan Mahkamah Partai Golkar, saya memperoleh dan saya mengundang pakar, saya berdiskusi dengan staf saya, dan saya melihat bahwa memang ada amar keputusan. Perlu saya jelaskan, karena kemarin itu terjadi perdebatan 0222. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam keputusan, di dalam pandangan dua orang, yaitu pandangan Pak Muladi dan pandangan Hasna Tabaya, memberikan rekomendasi, yaitu menghindari bahwa yang menang mengambil semua, yaitu the winner takes all. Tidak boleh terjadi, misalnya kalau menang kubu Ancol, tidak boleh semuanya hasil kubu Ancol. Kalau menang kubu Bali, tidak boleh menang semuanya pengurusnya kubu Bali. Dan dikatakan rehabilitasi yang dipecat. Kalau ada yang dipecat, rehabilitasi. Dan ketiga, apresiasi yang kalah dalam kepengurusan. Dan keempat, yang kalah berjanji tidak membentuk partai baru. Itu rekomendasi dari pandangan Pak Muladi dan pandangan Pak Natabaya. Ya. Kemudian Andi Matalata dan Jasri Marin membuat pembahasan. Mereka hanya mengatakan ada, dan dalam pertimbangannya setelah meneliti partai ini apanya pelaksanaannya, memang ternyata Golkar versi Bali ada tidak demokratis, ya kan. Kemudian Munas Partai Golkar Ancol dengan segala kekurangannya dan kritik orang-orang itu demokratis, legitimate, ya berlangsung aspiratif dan transparan.
Nah kemudian berdasarkan pendapat tersebut di atas, berarti di atas itu baik pandangan Andi Matalata, maupun partai pandangan Pak Hasnatabaya, diambillah petitumnya. Saya katakan di sini, atas dasar pendapat tersebut di atas, maka diktum dalam pokok permohonan akuo adalah sebagai berikut. Mengabulkan permohonan sebagian, menyatakan menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Saudara Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai hasil Munas Bali. Artinya petitum ini, amar keputusan ini mengakomodasi rekomendasi dari Pak Nashatabaya dan Pak Muladi. Yang artinya diakui kepengurusan tetapi tidak the winner takes all, tetapi mengakomodasi. Jadi diperintahkan mengakomodasi kubu partai Golkar versi Munas Bali. Dan kemudian meminta mahkamah untuk memproses konsolidasi. Kemudian juga ini adalah pengurusan transisional. Supaya diadakan nanti Munas pada tingkat daerah, provinsi, dan kemudian Munas Golkar selambat-lambatnya tahun 2016. Jadi Munas keputusan Mahkamah Partai, bukan saya yang buat Pak. Itu Mahkamah Partai Golkar. Jangan dibalik-balik. Dan saya jujur mengatakan setelah saya mengeluarkan surat saya ke kepengurusan Munas Ancol sesuai keputusan Mahkamah Partai, besoknya kami ada pembahasan rencana undang-undang KUH pidana. Saya bertemu dengan Profesor Muladi. Sehari setelah saya memutuskan dan melakukan surat, Prof Muladi sendiri mengatakan keputusan Pak Menteri sudah benar. Saya tidak mau mengucapkan itu di depan publik karena itu pembicaraan berdua. Tetapi oleh karena pada sore ini Pak Muladi sudah mengadakan interview dan mengumumkannya melalui media bahwa dia mendukung keputusan Menkumham, maka sebagai anggota Mahkamah Partai berarti benarlah apa yang disebutkan dalam amar keputusan daripada amar keputusan hasil Mahkamah Partai. Saya sebagai Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik mengeluarkan surat meminta kepada Agung Laksono supaya mengirimkan. Dan ini kan begini, mengapa hanya ditunjuk, bacaan saya, mengapa hanya ditunjuk Agung Laksono tidak ikut sekjennya? Karena secara selektif. Berarti diberi kewenangan kepada pengurus Bali untuk menarik teman-teman yang ada di kubu Munas Bali sebagai medium rekonsiliasi. Saya kira itu dia. Karena kepengurusan ini adalah kepengurusan sementara sampai diperintahkan oleh Mahkamah Partai supaya ada Munas 2016. Dan berdasarkan itu saya minta kepada dengan surat, saya katakan silakan kirimkan nama-nama dengan sesuai dengan keputusan Munas Mahkamah Partai yang mengakomodasi kepengurusan dari Munas Bali. Jadi ini Pak, tadi saya mendengar juga Pak Muladi ya sudah menyampaikan statementnya. Jujur saya katakan sehari setelah saya mengeluarkan surat, Pak Muladi datang kepada kami kebetulan membahas rencana undang-undang KUH pidana. Saya tanya, Pak sebenarnya bagaimana? Sudah benar, sangat benar itu keputusan Pak Menteri. Itu bukan dua-dua. Jadi saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya ada di sana. Ada Pak Ajis, ada Pak Supit ketua saya di Badan Anggaran. Bahkan secara jujur saya juga bertemu setelah surat itu dengan teman-teman dari, ya saya tidak perlu sebut siapalah. Dan mendiskusikannya. Saya tidak bermaksud mengintervensi, saya tidak bermaksud. Kalaupun saya misalnya memutuskan yang lain dari situ, pastilah kubu yang sana ribut. Sama dengan kalau saya tidak banding pada keputusan PT UN kemarin, pastilah kubu Romi mengatakan, itu Menteri Hukum sudah disogok itu. Mengapa tidak banding? Ini kan satu keputusan yang simalakama. Tetapi saya hanya berpindah, tidak dimakan mati ayah, dimakan mati ibu. Teman-teman dua-dua. Pak Jan Faris datang kepada saya kok di kantor, boleh tanya. Saya bilang islah.
saya mengeluarkan keputusan tentang P3, saya mengirimkan secara khusus tim saya yang dipimpin oleh Pak Nurdin, staf khusus saya, untuk bergerak mencoba menjembatani perbedaan pendapat di antara teman-teman itu. Tetapi tidak bisa. Maksud saya sebelum putusan PT UN supaya kita berdamai, supaya dua-dua ini adalah partai lama, PDI Perjuangan, P3, Golkar adalah partai-partai yang besar sejak dulu. Saya tidak punya pretensi untuk mau mencampuri urusan ini. Tetapi saya secara hukum dan tugas saya oleh undang-undang dikatakan mempunyai kewenangan tentang itu, saya hanya mengeksekusinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira Pak Karni, coba dicek ya, coba dicek. Nah, soal P3 saya katakan begini. Dalam undang-undang partai politik dikatakan kalau Munas atau setara Munas itu kalau Kongres di PD Perjuangan atau Muktamar di P3 itu 2/3, maka konflik tidak ada. Maka ketika konflik tidak ada menurut ketentuan undang-undang, maka kepengurusannya diserahkan. Ya. Dan waktu itu tidak ada 2 Munas, 2 Muktamar di P3, dan orang ribut baru 1 hari Menteri Kerja sudah dikeluarkan keputusan. Loh, itu menteri itu termasuk Menteri Amin Samsudin, termasuk Menteri Laoli, saya. Itu adalah satu kesatuan. Jadi dimasukkan 6 hari, kemudian 7 harinya itulah saya 1 hari kerja sudah mengambil keputusan. Karena tengah malamnya juga pada pada saat dilantik siangnya, malamnya saya rapat dengan staf saya. Coba ini karena sudah 7 hari. Coba kita bahas ini rapat. Besoknya pagi-pagi lagi saya rapat lagi untuk mengambil keputusan yang dengan staf saya dan dengan tim-tim yang ada, dan kami mengambil keputusan itu tadi. Jadi saya mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mahkamah Partai P3 tidak mengambil keputusan seperti Mahkamah Golkar. Jadi kemudian ada bukan Mukernas, Muktamarnya. Muktamarnya itu 2/3. Dalam undang-undang partai politik, kalau suatu kepengurusan didukung 2/3, ya, tidak ada kontes di situ, tidak ada perselisihan, maka itu disahkan. Ya, itu tafsirannya begitu. Nah, mengapa Golkar? Golkar itu memang benar Munas Bali memenuhi syarat, katakan itu 100%. Tapi kok berapa waktu kemudian ada Munas Ancol? Kalau benar Munas Bali menyelesaikan perselisihan, tidak mungkin Munas Ancol sah memenuhi quorum. Karena sudah di sini semuanya. Ini kan tidak mungkin, matematika politiknya tidak mungkin gitu. Karena di sana 100%. Untuk sah setengah N+1, tidak mungkin dong. Tidak mungkin sah itu Munas yang berikutnya di Ancol. Dan mereka sama-sama menyerahkan kepengurusannya 1 pagi 1 sore. Makanya saya kembalikan, tolong diselesaikan oleh internal partai Pak Karni. Jadi saya sudah katakan, saya kira ini waktunya lah kepada teman-teman, let's sit down. Ya, ada kemungkinan keputusan Mahkamah Partai meminta mengakomodasi kedua kelompok. Marilah. Saya tidak intervensi, saya hanya mengikuti keputusan partai dan oleh undang-undang dikatakan keputusan partai itu final and binding, dan saya mengikuti itu aja. Bukan saya yang menentukan keputusan Mahkamah Partai. Perlu saya sampaikan Bang Karni, pada waktu keputusan pengadilan Jakarta Barat dan Jakarta sudah selesai dan ditolak, saya ditanya wartawan, Pak Lauli, itu gugatan kedua belah pihak sudah digugat oleh ditolak oleh pengadilan negeri dan mengatakan itu dikembalikan kepada Mahkamah Partai. Saya katakan untuk mengingatkan teman-teman, saya bilang itu sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tolonglah ke Mahkamah Partai bersidang dan masing-masing pihak menyambungkan argumentasinya di Mahkamah Partai. Itu undang-undang. Itu saya sebelum Mahkamah Partai mengambil keputusan itu, setelah pasca keputusan dua pengadilan, saya sampaikan ditanya wartawan, Pak. Jadi saya tidak mengada-ngada dalam soal ini. Baik, Pak Menteri. Tapi kalau kita bicara undang-undang, pasal 32 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011
memang penyelesaiannya harus melalui Mahkamah Partai. Tapi pasal 33 juga membuka kalau penyelesaian itu tidak juga, putusan itu juga tidak selesai, atau Mahkamah Partai juga belum selesai, maka itu diajukan ke pengadilan. Bagaimana tanggapan Pak Menteri? Begini Pak Bang Karni, saya melihat ini kan keputusan amarnya jelas. Kan saya, dan ini bukan kepengurusan, ini kan kepengurusan rekonsiliasi. Saya kira ini keputusan rekonsiliatif ya, karena memanfaatkan Munas 2015. Kalau nanti pada akhirnya saya mengeluarkan keputusan tidak puas, kan ada pengadilan tata usaha negara. Keputusan saya bukanlah final and binding. Itu adalah keputusan yang ini kan begitu. Tetapi keputusan partai ini adalah Mahkamah Partai sesuai ketentuan perundang-undangan adalah final and binding. Jelas banget itu. Dan kalau apa yang dikatakan Pak Muladi tadi yang terakhir ini, baru saya sampaikan sekarang, karena sebelumnya ini karena pembicaraan antar berdua, saya menjaga itu, tapi karena Pak Muladi sudah mengatakan demikian, Pak Muladi mengatakan sudah benar keputusan Pak Menteri. Beliau sama-sama Menteri Hukum dengan saya, jadi beliau Menteri Kehakiman dulu, jadi saya mohon, kalau ini menyinggung perasaan teman-teman, ya memang dalam satu keputusan yang partai terbelah kepengurusannya, itu kemanapun saya pergi, wherever you go. Bagaimana tanggapan Pak Menteri bahwa sekarang ada digulirkan hak angket untuk Pak Menteri? Itu saya welcome, tetapi kalau kita membaca ketentuan perundang-undangan dan tata tertib DPR itu kan hak angket itu kan untuk suatu hak penyelidikan yang menyangkut hal yang berdampak luas dan besar kepada masyarakat. Ini kan berdampak kepada satu kelompok lah atau apa dua. Jadi tapi nggak apa-apa, saya akan menjelaskannya. Kalau mau angket saya kira overshoot. Kalau mau dibuat hak bertanya boleh-boleh aja. Itu overshoot. Itu sangat politis ya. Memang DPR itu politis ya, tapi itu menurut saya overshoot. Angket oke, kita akan jawab secara baik-baik ya. Saya open to to discuss, dan saya terbuka untuk dikritik, oke saja. Ya, saya tidak ada masalah. Tetapi saya mohon supaya kita ini udahlah duduk baik-baiklah, sudah ada di situ Pak Ajis, Pak Supit, sahabat saya, ketua saya Pak Supit, ya duduklah, ada Pak Halid ini di sini, duduk aja lah bareng-bareng, tinggalkan perbedaan, bertarung 2016 lah, ya kan, supaya masuki aja dua-dua dengan baik. Itu saran saya, tapi itu kan tergantung kepada masing-masing. Saya kira begitu, Pak Karni, Bang Karni. Pak Menteri, masih ada dikit lagi tentang P3. Pak Menteri tadi mengatakan satu kesatuan dengan Amir Samsudin. Sementara Amir sendiri merasa apa yang Pak Menteri putuskan itu berbeda dengan yang dia pikirkan. Kalau yang dipikirkan kan berbeda kan karena belum itu Pak, belum dieksekusi aja. Kan waktu itu saya juga mengundang staf berdiskusi dengan baik ya, itu yang menurut saya lakukan itu tidak di luar rel ketentuan hukum saja. Sepanjang saya merasa itu sesuai dengan ketentuan hukum, ya saya jalankan. Memang pastilah saya dituding sebagai orang politik ya, karena saya kebetulan kader PD Perjuangan, tetapi saya mencoba menjaga diri dari soal-soal itu. Ya, saya berusaha profesional dalam sikap saya. Selalu berpijak kepada ketentuan yang ada tentunya. Jadi saya tidak mau, pada waktu Pak Abu Rizal Bakri mengirim surat kepada saya untuk memastikan yang terdaftar di Kementerian Hukum, saya kasih surat. Ya, saya katakan memang di Kementerian Hukum yang saya terdaftar itu ya adalah kepemimpinan hasil Munas Riau. Saya katakan itu ya, dan itulah ketentuannya dan itulah faktanya. Saya langsung diseremprot oleh kubunya Pak Agung Laksono bikin surat begini segala macam. Ya oke, saya mengatakan itulah yang saya hadapi, itulah memang adanya. Jadi saya katakan itu adanya. Saya berjalan dengan bergerak begitu saja. Saya kira no problem with that.
Ya mau, kalaupun teman-teman mengatakan kalau hak angket Pak Haji saya kira itu terlalu overshoot ya. Interpelasi boleh saya jelaskan. Saya kira itu politicking kalau sampai ke angket karena menurut saya belum memenuhi prasyarat untuk itu. Itu menurut saya, tapi terserah aja. Kita hadapi aja. Saya siap saja. Pak Menteri, ada pertanyaan terakhir. Ini juga pertanyaan dari banyak pihak yang juga saya dengar. Apakah keputusan-keputusan Pak Menteri dalam partai politik ini atas restu Ketua Umum DPP PDIP, ataukah Presiden Jokowi, atau pihak lain, atau ini putusan murni Pak Menteri sendiri? Jadi begini Pak Karni, saya ini latar belakang saya akademisi. Saya menjaga profesionalitas dan integritas. Saya takut menceburkan presiden dan ketua umum saya kepada soal-soal yang begini. Tapi setelah saya ambil keputusan, saya laporkan dengan segala argumentasinya. Jadi begitu prosedurnya. Jadi saya laporkan. Jadi waktu ditelepon Pak Presiden, bagaimana soal Golkar? Saya sedang menyiapkan tim Pak Presiden, begini, gini. Pandangan saya begini, ya kan? Ya udah dikaji. Ya saya kaji. Supaya Pak Menteri tahu, Pak Bang Karni tahu ya. Setelah saya mengambil keputusan, saya memang tutup handphone saya. Sore-sore saya menutup handphone saya, sampai saya buat keputusan, karena saya sudah firm dengan itu. Setelah diumumkan baru saya buka. Wah itu, supaya kiri kanan, saya menjadi tidak jernih nanti mengambil keputusan. Ya saya menjadi tidak jernih mengambil keputusan. Ya ada juga sahabat-sahabat saya yang dari partai saya harus jujur mengatakan kok begitu, kok begini. Saya bilang begini, ceritanya begini. Mereka mempersoalkan soal tafsiran dari keputusan Mahkamah Partai. Persoalannya di situ Bang Karni. Ya, tapi saya kira oke. Saya dengar justru dari teman-teman Pak Menteri. Baik Pak Menteri, terima kasih banyak atas waktunya. Saya minta Pak Menteri gak kapok untuk muncul di ILC untuk masa-masa yang akan datang. Kita berharap banyak dari Pak Menteri Hukum dan HAM. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bang Karni. Kita ketemu, itu kehormatan buat saya. Rehat sejenak.